Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bangga sekali bisa bertemu dengan kawan-kawan yang luar biasa, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan, omongan, pikiran, termasuk diantaranya adalah impian, dalam tanda petik makhluk hidup. Ia itu bagaikan biji yang kalau keluar maka dia akan tumbuh berproses, tumbuh berkembang. Makanya teman-teman jangan sampai tidak punya omongan. Mau jadi apa nanti? Pulangmu seperti apa? Jangan sampai tidak punya ucapan ke depan mau jadi apa? Mau jadi siapa? Jangan sampai kemudian kosong dari cita-cita, kosong dari impian. Kalau ditanya mau apa? Sekarangnya. Sejadinya. Lah sengalirnya. Bagaimana Allah aja? Iya betul, bagaimana Allah aja. Tapi bagaimana kita itu juga didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah saudara-saudaraku, demi Allah teman-temanku di mana saja berada, termasuk yang hari ini saya langsung bicara di Korea, bahwa omongan kita itu hidup, dia tumbuh dan berkembang. Seorang tukang nasi uduk, seorang tukang nasi uduk yang berdagang di kampung sebelah dari Bandara Soekarno-Hatta. Setiap kali dia melihat pesawat terbang, tukang nasi uduk ini terlintas di pikirannya, di perasaannya, di hatinya, kemudian terucap menjadi ucapan di mulutnya, baik ngomong sendiri maupun ngomong sama teman-temannya. Nanti anak saya yang bakal menerbangkan pesawat itu. Kemana-mana ngomongnya begitu. Nanti anak saya yang bakal menerbangkan pesawat itu. Nanti anak saya yang jadi pilot. Nanti anak saya yang jadi pilot. Nanti anak saya yang jadi pilot. Ngomong kemana-mana seperti itu. Dan asli itu yang terjadi. Di kemudian hari Yusuf Mansur mendapat cerita dengan izin Allah, ada seorang tukang nasi uduk yang kemudian melahirkan seorang pilot. Pilot yang ibunya bukan orang kaya, bukan orang berpangkat, yang ibunya bukan orang pinter, bukan orang lulusan SMA bahkan apalagi S1, tapi seorang ibu yang punya omongan kuat bahwa anaknya bakal jadi pilot. Sekarang saudara bayangkan, bila sang ibu bicaranya seperti ini, nanti anakku yang bakal punya semua pesawat itu. Sama aja. Ngomong nanti anak saya jadi security di bandara, sama. Nanti anak saya bakal jadi manajer di bandara, sama. Nanti anak saya bakal jadi general manager di bandara, sama. Nanti anak saya yang bakal kemudian jadi direktur di bandara, sama. Nanti anak saya yang bakal jadi dirut bandara, sama. Nanti anak saya yang bakal jadi menteri, sama. Anak saya yang bakal jadi presiden, sama. Sama-sama omongan, sama-sama kemudian ditanam. Ada orang yang punya cita-cita jadi santri, ada yang orang punya cita-cita jadi kiai. Ada orang-orang yang punya cita-cita jadi santri, ada orang-orang yang kemudian punya cita-cita punya pesantren sendiri. Tapi apapun itu, belajar kita bahwa betul omongan itu makhluk hidup. Makhluk hidup yang bernyawa dalam tanda petik, yang begitu kemudian keluar dari badan kita, keluar dari tubuh kita, menjadi pikiran, perasaan, omongan. Apalagi bila didengar oleh orang lain, diaminkan oleh orang lain, maka dia bisa menjadi nyata. Nyata. Seorang mahasiswa lari pagi
seorang mahasiswa lari pagi. Begitu lari pagi, ada rumah menarik perhatian dia. Terus dia diem. Ada terlintas di pikirannya, di perasaannya, ini rumah bagus betul. Nanti saya yang punya rumah ini. Dah, dia jalan lagi, lari pagi lagi. Pak Setiawan yang dirahmati Allah, luar biasa beliau sampai datang ke rumah saya 2-3 kali meyakinkan saya bahwa teman-teman di Korea menunggu Ustadz. Saya bilang iya, saya juga kangen sama Korea, kangen sama teman-teman. Sekarang kita sudah punya masjid demi masjid, imam demi imam. Dari 12 imam formal yang diakui sama Korea, 5 dari Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Si mahasiswa tadi jalan, lari, olahraga, terus dia lihat ada rumah, terus dia bilang nanti rumah ini bakal jadi milik dia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, demi Allah, dia ngomong cuman sekali-kalinya, cuman saat itu doang. Dia ngomong cuman sekali-kalinya, cuman pada saat itu saja. Tapi apa yang terjadi? 7 tahun kemudian, dia berkenalan dengan seorang perempuan yang kemudian dia yakini bahwa inilah yang akan menjadi pendamping hidupnya. Lalu seiring perjalanan waktu, sang perempuan mengajak anak muda ini kemudian main ke rumahnya. Anda tahu, seperti bercanda. Anak gadis ini adalah anak dari pemilik rumah yang 7 tahun lalu kemudian dia bilang bahwa rumah ini akan menjadi miliknya, dan sungguh-sungguh itu terjadi. 7 tahun kemudian mereka menikah dan tinggal di rumah itu. Bayangkan saudara. Tidak salah ada seorang security yang kalau masuk kemudian kerja di satu perumahan, dia bercanda sama teman-temannya. Nanti kamu kerjanya sama saya. Hebat loh Pak. Enggak semua orang kecil punya omongan gede. Ikutin saya. Enggak semua orang kecil, ayo. Enggak semua orang kecil punya omongan gede. Enggak semua orang kecil punya omongan besar. Hebat loh, gara-gara omongan doang. Dia kalau datang suka bercanda. Nanti kamu nih kerja sama saya. Nanti kamu jadi manajer. Kamu nanti kerja sama saya. Tak naikin gajinya 2 kali lipat. Teman-temannya juga karena ini bercanda, meresponnya seperti bercanda. Amin. Gitu. Mudah-mudahan, amin. Gitu. Tidak tahunya Pak, nasib berpihak sama yang punya omongan. Sementara di antara kita nggak berani. Saudara ini insya Allah dikabulkan oleh Allah menjadi orang yang punya penghasilan bersih 1 miliar rupiah sebulan. Percaya? Selama Anda ngangkat tangan minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen penghasilan bersih 1 miliar sebulan. Dan Anda pasti sama dengan saya dan dengan semua orang yang sudah menjajah bahwa nyesel minta cuma 1 miliar. Kenapa? Karena pasti dikabulkan Allah Jalla Jalaluhu. Tapi siapa yang berdoa seperti itu? Doanya kan pendek, ya Allah, mudah-mudahan diperpanjang gitu. Betul tidak? Ya Allah, mudah-mudahan saya diperpanjang. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa balik lagi ke Korea. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kerja. Kecil betul. Padahal doa terbaik bukan saya. Doa terbaik tidak dimiliki sama Dr. Amiruddin Kuba. Doa terbaik mungkin tidak dimiliki juga oleh Gus Ulin. Kalau Gus Ulin bolak-balik bukan di sini. Doa terbaik itu adalah Anda yang hari ini belum pulang dan tidak pulang-pulang.
Kenapa? Karena dihitungnya fisabilillah, dihitungnya jihad oleh Allah. Berangkat dari rumah ingin menafkahi keluarga, nyenengin orang tua, membahagiakan keluarga. Ada yang menembakkan istri, ada yang membahagiakan suami, ada yang menanggung anak-anaknya, ponakannya. Maka selama dia datang ke Korea, pergi dari rumahnya dan belum kembali, selama itu pula doa makbul dan mustajab. Bayangin coba, doa Anda lebih daripada doa Yusuf Mansur. Bisa jadi lebih daripada doa romo-romo kiai yang stay di pesantren. Kenapa? Karena romo-romo kiai yang sedang di pesantren tidak punya doa yang dimiliki oleh saudara semua, yakni doa seorang musafir yang nggak pulang-pulang. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Mana omonganmu, mana ucapanmu, mana doamu, sini aku akan kabulkan. Satpam bilang nanti perumahan ini jadi milik saya. Siapa yang percaya, Pak? Posisinya satpam. Tapi berapa orang yang S1 nggak berani ngomong saya bakal jadi pengusaha? Berapa banyak orang-orang sarjana yang tidak berani berpikir, apalagi ngomong, mikir aja nggak berani. Bahwa nanti saya bakal jadi orang kaya, nggak berani, Pak. Perlu nyali untuk punya ucapan, perlu nyali untuk punya omongan, perlu nyali untuk menyampaikan kepada orang-orang lain, nanti pabrik ini bakal jadi punya saya. Perlu nyali. Maka jadilah orang-orang yang punya nyali. Datang kesempatan yang Allah bilang la'allahum yarshudun. Mas, kata seorang di kampung di komplek, bisa jagain rumah saya, kami mau pergi ke luar kota, bisa? Ini lagi dijual ya Pak? Iya lagi dijual. Kalau ada yang nawar gimana? Ya alhamdulillah kalau ada yang nawar. Berapa duit? Sekian. Ya udah, mudah-mudahan dah. Si satpam lagi nungguin rumah si fulan, disitulah kemudian transaksi terjadi. Dan itulah awal dari kemudian lahir 7 pesona kayangan dengan izin Allah di Depok. Kila wakala menurut beberapa cerita bahwa pesona kayangan di Depok yang harganya ada yang 7 miliar lupa satu. Salah satu kemudian pemiliknya adalah seorang satpam yang dari dulu kemudian bicara, nanti perumahan ini jadi punya saya. Bukan satu komplek loh Pak, 7 komplek. Ada kawan saya yang lain begitu saya suka cerita, izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ngomong gede betul alhamdulillah, cita-citanya tinggi. Suatu saat dia salah ngomong. Ketika SMA dia ngomong kemana-mana, nanti saya punya duit 5 triliun. Bayangin coba, seumur sama saya. Ketika SMP, SMA dia ngomong, nanti saya bakal punya duit 5 triliun. Ternyata dia salah. Maksudnya dia itu 5 juta, tapi kepleset gitu, keluarnya jadi 5 triliun. Dia baru sadar ucapan itu dia salah berbelas-belas tahun kemudian, ketika akhirnya dia menjadi seorang wali kota yang PAD-nya 1 tahun 5 triliun. Bayangin Pak, salah ngomong dikabul. Salah ngomong itu 5 triliun dikabul.
Maka saya sering ngomong sama yang belum pernah pergi haji. Siapa namanya? Samsudin Pak Ustadz? Bukan. Siapa namanya? Samsudin Pak Ustadz? Bukan. Loh, nama saya Samsudin? Bukan. Loh, siapa Pak Ustadz? Haji Samsudin. Oh Pak Ustadz, saya belum haji. Udah mulai sekarang pakai aja namanya Haji Samsudin. Sekarang kalau kenalan kemana-mana bilang saya Haji Samsudin. Haji Samsudin, Haji Samsudin. Bikin kemudian nasi kuning, umumkan sama orang-orang bahwa nama saya sekarang Haji Samsudin. Biar aja orang lain bilang pembohong, orang lain bilang belagu, orang lain bilang sombong. Bilang sama mereka semua, buat saya itu adalah doa. Saya tanya mereka-mereka yang belum punya rumah. Belum punya rumah? Belum Pak Ustadz. Masih ngontrak? Masih Pak Ustadz. Datengin yang punya kontrakan, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya sama dia, mau dijual ke rumah Anda? Ikutin saya. No matter what, no matter how, nggak peduli. Omongan nggak ada urusannya sama fakta. Omongan nggak ada urusannya sama kenyataan. Segini banyaknya anak-anak muda dari Indonesia, insya Allah inilah kekayaan Indonesia. Asal semua anak muda Indonesia omongannya tinggi, gede, besar, luas, hebat. Jangan jadi anak muda yang payah. Bener loh, ini segini aja nih kalau omongannya menggelegar semua. Wah ya, bener Pak, serius Pak. Ada satu anak santri dengan izin Allah dikasih gambar-gambar negara di dunia. Ayo kamu pilih yang mana? Dipilih. Rusia kamu pilih. Iya Pak Ustadz. Yang lain kan pengen ke Korea, pengen ke Taiwan, pengen ke Madinah, pengen ke Arab Saudi, biasalah. Turki. Saya pengen ke Korea. Saya pengen ke Rusia. Ya udah kamu doa. Doa. Subhanallah, sejalan-jalan itu ada ulama dari Rusia, nggak tahu bagaimana ceritanya, pergi aja ke Rusia. Allahu Akbar. Segampang itu Pak Ustadz, memang betul segampang itu, asli. Makanya jangan tidak pernah punya impian. Kenapa orang-orang yang sedekah nih, bismillah ya Pak Ustadz, diganti 700 ya Pak Ustadz, sedek, lalu kejadian. Lah Pak, gak usah dia sedekah Pak, dia mikir aja, punya duit sebanyak 700 kali lipat dari duitnya hari ini, kejadian Pak. Tadi kan saya bilang sama saudara-saudara semua, saudara, insya Allah saudara bisa punya duit 1 miliar sebulan, bersih. Udah dibagi kepada 4 istri. Amin. Ya. Udah selesai bayar ini bersih, insya Allah kejadian. Disiplin aja. Zuhur ya Allah 1 miliar, asar ya Allah 1 miliar, maghrib ya Allah 1 miliar. Terus saya doa, demi Allah Pak, 3, 4, 5, 6, 7 tahun kemudian Anda sudah meralat omongan Anda. Kenapa? Sudah tercapai. Saya kalau doa udah nggak main miliar lagi, triliun. Nggak main miliar ya, nggak cukup. Loh, cita-cita saya membangun masjid di seluruh kota, di seluruh dunia, miliar nggak cukup. Cita-cita saya membangun rumah-rumah tahfiz di seluruh desa di Indonesia, bukan, di seluruh dunia, nggak cukup. Cita-cita saya menjadi ayah dari seluruh anak-anak yatim sedunia, miliaran cukup, triliun. Alhamdulillah Pak, Allah kabulkan tidak lewat tangan saya, Allah kabulkan lewat tangan saudara-saudara semua. Subhanallah, 800 juta won kemudian menyelesaikan satu masjid baru di Korea. Tepuk tangan buat saudara semua. Saya cuman keberkahan,
oleh Allah, diajak awal kali pertama, itu saja. Tapi kan di mata Allah, bila saya ikhlas karena Allah bersama orang-orang yang juga ikhlas, itu kan sama saja, ka ajri fa'ili. Seorang tukang es datang ke rumah saya. Pak Ustadz, saya pernah datang ke Pak Ustadz saat Pak Ustadz tidak ada. Saya ikutin ceramah Pak Ustadz bahwa Tuhan kita adalah Allah Maha Kaya. Dia pasti mampu memberikan apa yang kita minta. Pak Ustadz, saya disuruh Pak Ustadz sholawat. Saya bersolawat, kata Pak Ustadz, mau apa aja sholawatin, mau apa aja bersolawat, insya Allah dikabulkan. Pak Ustadz, saya berhari-hari sengaja dagang es melintas di depan rumahnya Pak Ustadz. Saya berdoa sambil bersolawat supaya saya bisa kayak Pak Ustadz, jadi Ustadz dan punya pesantren. Pak Ustadz, saya orang bodoh, ngaji pun tak bisa, tapi saya percaya Allah Maha segala-galanya. Pak Ustadz, izinkan ini surat undangan milad pesantren kami yang ke-7. Saya bingung, tapi sebentar. Milad pesantren kami yang ke-7, maksudnya udah 7 tahun. Bener, ini ente yang bikin. Bener Pak Ustadz. Saya fotoin sengaja Pak Ustadz. Waktu saya tuh nggak punya duit, nggak punya ilmu, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, asli Pak Ustadz tukang es. Saya dengerin kok Pak Ustadz ngomong, kan Pak Ustadz cerita, Pak Ustadz juga tukang es. Betul Pak, saya tukang es. Tahun 99 saya dagang es di terminal Kalideres, asli saya dagang es. Tadi begitu turun, dengar tukang bakso di depan. Saya komen tuh, saya dulu begitu. Apa kata tukang bakso di depan? Yang panas. Itu tukang bakso di bawah itu loh. Yang baru, yang panas, baksonya baru panas. Yang hangat. Saya begitu. Saya turun naik bus. Es kacangnya. 500 Pak, 500 es kacangnya Pak, 500 es kacangnya Pak, 500 es kacangnya. Alhamdulillah Pak. Boro-boro ada yang mau moto. Boro-boro hari ini kalau saya turun ke bawah kita foto bersama, betul nggak? Insya Allah kita foto satu-satu. Ada waktunya nggak nih? Mau saya? Ayo mau. Ini kan tim ses 2024 ini. Ngomong aja dulu ya kan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ceramah? Presiden Republik Indonesia Yusuf Mansur. Menteri Agama Gus Ulin. Hadirin yang dirahmati Allah, demi Allah omongan itu nyata. Si tukang es mendengar ceramah saya. Yusuf Mansur itu juga tukang es, sama, bodoh orang. Masuk. Betul Pak, saya dagang es. Zuhur saya sholat, saya taruh tuh es di terminal apa punya musola. Saya masuk musola, saya berdoa. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
Saya bilang, ya Allah, kalau engkau berkenan memuliakan anak muda yang satu ini, ya Allah muliakanlah. Itu doa saya. Tapi kalau engkau lebih berkenan menghinakan anak muda yang satu ini, jangan ya Allah, muliakan tetap. Saya enggak siap, saya enggak sanggup. Muliakan saya ya Allah, jadikan saya dilihat, jadikan saya didengar, jadikan saya dibutuhkan, jadikan saya orang yang diperlukan. Dan clear, saya bilang jadikan saya orang kaya. Titik itu. Ada urusan, susah jadi orang miskin. Emang enak apa jadi orang miskin? Enggak enak Pak. Dagang es bawa 70 kantong laku 5, miskin bener. Saya doa, loh ya alhamdulillah perjalanan dang. Tiba-tiba ada tukang es cerita, saya 2 tahun nyolowatin Pak Ustadz. Saya nggak tahu loh Pak, ada tukang es yang sengaja jualan di depan rumah. 2 tahun nyolawatin, bukan dia nyari duit, tapi berkesempatan nyolawatin langsung TKP. Jadi nyolawatnya langsung di TKP. Kita kalau pengen beli mobil, solawatnya di showroom, itu kira-kira. Bener loh, sakti tuh, serius. Sampean kalau pengen jodoh, udah ada namanya, udah ada orangnya, solawatnya langsung di halaman si gadis. Sama mantunya, ya. Banyak cara bos, banyak cara. Saudara bisa melamar jadi tukang sapunya, saudara bisa melamar jadi tukang kebunnya, dan itu yang terjadi. Coba aja jadi. Sama tukang kebun. Coba dah. Lama aku bantu. Kalau saudara yang melamar masih biasa, tapi bila si gadis sama orang tuanya yang memohon, itu baru luar biasa. Tolong nikahin anak saya. Ya. Ada orang Pak, minjem sana nggak dapat, minjem sini nggak dapat, minjem sana nggak dapat, minjem sini nggak dapat, minjem sini nggak dapat, minjem sini gua nggak dapat. Putus asa enggak, dia marah. Dia sholat Pak 2 rakaat tiap malam dan tidak pernah ditinggal sholat malam. Dia sholat Pak 2 rakaat tiap pagi dan tidak pernah ditinggal tuh sholat duha tiap pagi. Apa dia berdoa? Ya Allah izinkan besok aku yang menolak mereka punya duit. Gila. Saya ulangi ya, saya ulangi. Ada orang butuh duit, pinjam sana nggak dapat, pinjam sini nggak dapat. Ada orang butuh duit, pinjam sana nggak dapat, pinjam sini nggak dapat. Ada orang butuh duit, pinjam sana nggak dapat, pinjam sini nggak dapat. Mentok, serba mentok. Huwa dia minal mentokin, dari golongan orang-orang yang serba mentok. Al mentokun, yang lain al mutakin, dia al mentokin. Yang lain al mutakun, dia al mentokun. Dia putus asa enggak Pak, dia marah. Dia sholat duha, dia sholat malam, dia enggak putusin tiap pagi waqiah, tiap sore waqiah dia enggak putusin. Apa dia bilang? Ya Allah izinkan aku ya Allah menolak mereka yang punya duit. Dan doanya dirubah Pak, bukan begini, Allah tolong mudah-mudahan saya bisa dapat pinjaman. Kecil amat. Doanya apa? Ya Allah jadikan saya orang yang menolak duit-duit mereka yang punya duit. Dan itu terjadi. Mulai dia dengan usaha kecilnya aja. Begitu jalan, pertama dia mendengar ucapan dari bank tempat dia naruh duit. Pak, usaha Bapak bagus, bagaimana kalau kami kasih pinjam? Apa kata dia? Enggak. Pas. Pertama dalam hidupnya dia menolak duitnya orang yang punya duit. Loh tapi Bapak kalau enggak butuh. Datang konsumen dia bilang, Pak bagaimana kalau saya jadi pemodal Bapak? Enggak. Pak bagaimana kalau Bapak pakai uang saya? Enggak. Pak tolong enggak. Maka nyampelah dia apa yang dia omongin zaman dulu, bukan jadi peminjam tapi penolak orang-orang yang punya duit. Seorang tukang potong rumput kira-kira tahun 2007
Saya udah keluar dari salah satu gedung di rumah sakit, ada tukang potong rumput. Terus saya turun, saya beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, waktu itu awal-awal saya masuk TV, Mas, pernah megang duit $100.000 nggak? Sambil megang gunting, dia ngeliatin saya, nggak jawab. Mas, pernah megang duit $100.000 nggak? Dia nggak jawab. Sekalinya keluar, berapa? 1 miliar orang lebih. Oh, dibilang boro-boro. Oke, taruh guntingnya, ditaruh. Ikutin saya. Angkat tangan saudara, angkat tangan saya. Dia mengangkat tangan. Terus saya bilang, ya Allah. Dia ngomong, ya Allah, beri saya uang 1 miliar, uang 1 miliar. Amin. Terus saya bilang, pamit ya. Yang perlu Anda lakukan, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Anda terusin apa yang Anda doa sore hari. Siap? Siapa? Terus dia nanya, Bapak siapa? Ya 2007 Pak, belum ada yang kenal, baru awal-awal naik. Sudah 2012 saya bikin gathering. 2012 saya bikin gathering di Hotel Sultan. Asal saya ngomong ngadep ke kanan, ada yang ketawa. Saya ngomong ngadep ke kanan, nyengir. Saya ngomong ngadep ke kanan, senyum. Ada satu orang sepanjang saya ceramah senyum terus. Kemudian terjadilah lelang amal. Terjadi nih lelang amal. Saya bilang, siapa di antara saudara-saudara yang pengen berada di belakang saya, samping kanan dan kiri saya, di depan saya, kita tahfizkan Indonesia. Bismillah, ayo daftarkan diri saudara menjadi donaturnya program tahfiz Darul Quran PPPA. Bismillah. Orang ini maju. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ikut Pak Ustadz. Oh ya, silakan nanti daftar sama teman-teman. Pak Ustadz, insya Allah dari saya 10 miliar. 10 miliar mau gue sini. 10 miliar banyak amat. Terus dia bilang gini, Pak Ustadz nggak kenal saya ya? Pak Ustadz nggak kenal saya ya, kata dia. Saya bilang, nggak kenal. Sebentar Pak Ustadz. Dia jongkok, terus dia peragakan gunting rumput. Terus kata dia, sudah kenal Pak Ustadz? Allahu Akbar. Masih lupa sudah. Yang mana? 5 tahun Pak, 6 tahun, 2007, 2012. Gak ingat saya. Pak Ustadz itu datang nemuin saya dalam keadaan saya rumput. Pak Ustadz nggak saya kenal, saya juga nggak kenal Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak kenal saya. Lah kok tiba-tiba ngomong, kamu mau megang duit $100.000 nggak? Saya ingat omongan itu Pak Ustadz. Saya pulang itu nangis Pak Ustadz. Saya lupa minta kaya sama Allah. Saya lupa minta banyak duit sama Allah. Padahal Allah itu maha kaya, maha membagikan rizki. Betul, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kapan saudara minta kaya sama Allah? Hampir kita orang nggak pernah minta kaya. Jujur. Iya minta rizki, iya. Allahumma inna nas'aluka rizqaka ya Allah. Iya. Berdoa, iya. Tapi telak gitu loh. Ya Allah, jadikan kulo orang paling kaya sekabupaten. Jarang Pak, jarang. Saya bilang perlu nyali. Minta sama Allah duit banyak perlu nyali. Kalau ditanya sama malaikat bingung juga kita. Kamu minta 1 miliar buat apa? Ya iseng aja. Pokoknya pengen megang lah. Iya nggak dibales juga Pak. Punya proposal dong. Mau apa? Kan begitu. Saya mau ngangkat 1000 anak yatim. Gitu. Saya pengen bangun 10 musola setiap bulan. Di mana satu musolanya 100 juta. Wahai Jibril, inilah proposalku. Paham orang? Kalau paham sampaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Gitu. Si tukang gunting rumput bilang,
Saya pulang ke rumah Pak Ustadz, saya nangis. Itu ada orang siapa itu ngingetin saya bahwa Allah maha kaya, maha membagikan uang. Lah kok saya tidak pernah minta kaya dan tidak pernah minta uang. Sejak itu saya berdoa. Saya berdoa seperti yang Pak Ustadz bilang. Sampai kemudian saya lihat Pak Ustadz ada di TV. Oh, yang ngasih tahu saya orang terkenal. Oh, yang ngasih tahu saya Ustadz terkenal. Terus dia ngikutin lama-lama jadi orang. Nah dia datang 2012, dia bilang, Pak Ustadz, saya ikut 10 miliar. Izin Pak Ustadz, tiap bulan saya bisa sedekahnya 50 juta sampai selunasnya 10 miliar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bilang sama anak-anak muda di Indonesia, kalian pulang ke rumah kalian, siapa yang ada ibu, siapa yang ibunya masih hidup, temuin ibu. Temuin ibu, cium tangannya. Anak-anak muda, para pekerja di pabrik, para pekerja di kantor-kantor, saya bilang sama mereka semua, temuin ibu kalau masih hidup, cium tangannya, bilang sama dia, bilang sama beliau, assalamualaikum mak. Mak, insya Allah tahun depan mak saya berangkatkan haji. Jatoin dulu omongan, ucapkan dulu omongan, mak, insya Allah mak tahun depan saya yang akan berangkatkan haji. Insya Allah emakmu, saya bilang, pasti menangis. Betul tidak? Emak pasti nangis. Apa kata emak? Ya Allah, emang lu tukang bohong. Dulu berangkat ke Korea aja belum dipulangin, jual kambing, jual sapi belum dipulangin. Apa kata emak? Tapi seumur-umur emak dibohongin, baru ini emak senang dibohongin. Emak doain, mudah-mudahan kamu nanti bisa ngeberangkatin emak haji. Bahkan emak doain emak berangkatnya sama kamu, sama istri kamu, Pak. Yang begini Pak, nggak nunggu tahun Pak, bulan Pak, bulan, beneran bulan. Izin Allah, tuk 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 jeng, berangkat umroh ke Baitullah, kencengin doa salam di sana, jeng, berangkat haji, selesai, selesai. Allah, asli segampangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya Yusuf Mansur bisa membeli Manchester United. Saya mau rubah namanya menjadi Mansur United. Pokoknya ngomong aja dulu. Alhamdulillah loh, nggak lama saya betul-betul menjadi pemilik MU. 80% saham saya. Sebelum kemudian saya lepas kembali. MU, Malang United. Lumayan loh. Sebelum dapat MU yang Manchester United, dapat dulu Malang United. Terus berangkat dang. Jadi 9 klub sepak bola. Pak, saya tidak pernah Pak. Saya tidak pernah meminta kepada Allah bisa punya Persela, bisa punya Persika, Persela Lamongan, Persika Karawang. Gak pernah saya berdoa sama Allah bisa kemudian memiliki 9 klub sepak bola. Saya doanya minta Manchester United, tapi Allah bagi apa? 9 klub sepak bola, di mana satu diantaranya adalah klub yang dimana Egy Maulana Fikri kemarin melumat Thailand, itu bermain di Eropa, di Polandia. Itulah kekuatan omongan. Sampean ini ngomong sama orang aja Pak jadi, apalagi ngomong sama yang punya orang. Sampean panjenengan ini ngomong sama yang sesama orang jadi, apalagi kita ngomong sama Allah pasti lebih jadi. Maka saya bilang sama orang-orang, pengen punya rumah gak? Pengen. Tunjuk aja di mana yang kamu pengenin. Bilang sama orang-orang, nanti saya pindah ke sini. Terus aja ngomong begitu, nanti kita pindah ke sini. Kalau ngopi di depan rumah, bilang sama anak-anak, nanti kita ngopinya di sini. Insya Allah Pak, nanti didatengin dengan punya rumah. Lu ngomong sembarangan.
nunjuk-nunjuk rumah gua punya elo, hah? Nunjuk-nunjuk rumah saya punya situ. Enak aja sembarangan kamu ngomong. Emang kamu punya duit? Tapi Pak, 2 tahun berikut, 3 tahun berikutnya dia datang sama istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerbang Anda udah berubah, pintu Anda sudah berubah, gang Anda udah berubah, Anda juga udah berubah. 2 tahun 3 tahun berubah. Tapi dia mengingat Anda. Apa kata dia? Dulu saya pernah datang ngecilin Bapak, minta maaf Pak. Sekarang saya datang sama istri saya Pak, nawarin rumah yang dulu Bapak bilang pengen punya rumah itu seperti yang punya saya. Bahkan Bapak bilang kemana-mana Bapak pengen beli punya saya, Bapak bakal pindah ke rumah saya. Pak, tolongin saya Pak, saya sedang kesulitan uang Pak, berkenan beli rumah saya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu yang terjadi. Tapi omongannya 5 tahun yang lalu. Lah kebayang gak kalau saudara punya omongan 5 tahun yang lalu? Udah jadi Pak hari ini. Nah tapi tidak terlambat, mengingat Anda masih muda. Jangan-jangan tuaan saya lahir tahun 59. Oh nggak percaya? Ini loh masih pada muda ini loh. Hah? 5 tahun ke depan baru 2024 Pak. Hah? Apa omonganmu? Apa ucapanmu? Apa impianmu? Apa cita-citamu? Ungkapkan hari ini. Ungkapkan di depan teman-teman dan ungkapkan di depan Allah. Usolli sunnat tahajud di Korea. Rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bukan di Probolinggo, bukan di Magelang, bukan di mana lagi? Purwokerto, mana lagi? Cilacap, mana lagi? Cianjur, mana lagi? Tangerang. Hah? Bukan di kota kelahiran Anda, tapi di Korea. Ya Allah, aku menghadap padamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain pengen ke Korea jadi pekerja, dan saya sudah di sini ya Allah. Izinkan sekarang saya memperbaharui doa saya. Izinkan saya menjadi pengusaha antar negara ya Allah, dengan punya kantor pusat di Korea dan di Indonesia. Usolli sunnat tahajjudi rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 2020 sampean masih nanam, masih nyirem. 2021 sampean masih nanam, masih nyirem. 2022, 2023 mulai pohonnya muncul, dedang muncul. 2024 dedang muncul, makin gede, makin gede. 2027 betul-betul saudara menjadi pengusaha antar benua, bahkan bukan cuman Korea.